Selamat malam sahabat GPIB yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Berjumpa dalam program Naikol GPIB pada malam hari ini. Bersama saya Pendeta Desti Manopo Wawondatu yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru sebagai pendeta jemaat. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat dalam tidur di malam hari ini, mari kita merenungkan akan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37 yang menyatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Ketika memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, sebenarnya sudah menyatakan kepada Tuhan bahwa aku siap melakukan kehendak-Mu, dan ini menjadi komitmen dalam hidup. Hidup yang dijalani sekarang adalah milik Tuhan, dan karena itu seluruh tindakan haruslah mencerminkan Kristus. Artinya, apa yang Kristus lakukan, demikian jugalah harus melakukannya. Melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Menjadi pengikut Yesus tidak pernah lepas dari berbagai macam tantangan, godaan, dan bahkan hambatan, baik eksternal maupun internal. Namun harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Dalam konteks bacaan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37 tentang cara hidup jemaat mula-mula. Orang yang telah percaya kepada Kristus di bawah bimbingan para rasul, mereka hidup sehati sejiwa. Mereka berkomitmen dengan menunjukkan aksi dalam persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus melalui kehidupan bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling berbagi. Hal ini jemaat mula-mula jalankan secara unik dan bukan hanya sebagai wujud iba atau kasihan terhadap orang yang menerima, tetapi mereka melakukan itu sebagai penerimaan dan penghayatan akan kasih Yesus dalam kehidupan mereka melalui pertobatan, telah menyatukan hati dan jiwa, serta mendorong mereka untuk berbagi kasih Yesus Kristus kepada sesama. Mereka sadar akan keberadaan diri mereka yang telah diberkati, sehingga membagikan apa yang ada pada mereka kepada setiap orang yang membutuhkan, supaya semuanya merasakan hidup yang diberkati. Sahabat GPIB, dalam melayani, jemaat mula-mula melayani dan memberi bukan dengan sembarangan atau semaunya sendiri. Mereka mempercayakan akan hal itu kepada para rasul yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam memberi, bukan sekadar unjuk diri sebagai seseorang yang murah hati, tetapi mereka memegang teguh pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Pengajaran tersebut merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga membuat mereka menjadi semakin kuat. Mereka berakar dan bertumbuh secara rohani, konsisten, dan memiliki komitmen yang siap dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh para rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan,
seorang Lewi dari Siprus. Kemunculan Barnabas dalam bacaan ini ada dalam lingkup jemaat mula-mula. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Barnabas bersedia menjual ladangnya untuk diberikan kepada orang lain dalam mendukung pelayanan. Barnabas yang berarti anak penghiburan bukan hanya sekedar basa-basi, tapi dibuktikan sungguh-sungguh memberi dan menghadirkan penghiburan bagi orang lain dengan jalan rela menjual ladang dan hasilnya atau uangnya diletakkan di depan kaki para rasul untuk dibagikan kepada orang lain. Barnabas memiliki komitmen dalam pelayanannya. Ia telah mengisi arti dari sebuah namanya dengan melakukan perbuatan yang baik bagi orang lain. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini kita bisa pahami, pertama, keteladanan dalam hal memberi. Barnabas memberikan sebagai bentuk komitmen dia sebagai orang percaya untuk membangun tubuh Kristus dengan kerelaan dan ketulusan. Kedua, dia memiliki rasa solidaritas, kebersamaan dan kasih. Sebagai pengikut Yesus, ia tidak memikirkan dirinya. Dia tidak mengutamakan dirinya, namun mengutamakan kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan bersama dengan orang lain dengan membangun solidaritas dalam persekutuan. Lalu yang ketiga, ia peka dalam melihat situasi pelayanan, menyerahkan hidupnya bahkan hartanya. Melalui hasil penjualan ladang itu diterima dan dikelola oleh gereja mula-mula, dan salah satu diperuntukkannya adalah untuk mendukung pekabaran Injil. Maka tidak heran, memang pada akhirnya dia diutus oleh jemaat Yerusalem ke Antioquia sebagai misionaris yang selanjutnya melaksanakan perjalanan misi pertama bersama dengan Paulus. Seorang yang memberi penghiburan dan yang bersedia memberi bagi Tuhan dalam membantu pelayanan para rasul. Terus berkobar dalam memberitakan Injil dan mau berkorban dalam memberikan apa yang ada pada dirinya dalam mendukung pelayanan. Ketika Kristus menjadi pilihan dalam hidup kita, mari kita pun demikian dalam membangun jemaat sebagai tubuh Kristus. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menuntun kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan juga sudah kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh memiliki komitmen untuk terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami ketika kami hidup menjadi anak Tuhan. Tuhan berkati dalam istirahat tidur malam kami ini Tuhan, sehingga pada besok hari kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan untuk melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.